Oke, semangat pagi abang dan kakak sekalian. Kali ini kita akan membahas metode darurat yang bisa kita laksanakan ketika kita menghadapi cedera. Ketika kita belum menemukan seorang measure di tengah-tengah lingkungan kita berada. Apa yang bisa kita laksanakan? Oke, segera kita bahas dalam slide berikut. Oke, apabila kita tidak menemukan seorang measure atau tukang pijit, maka salah satu langkah yang bisa kita laksanakan adalah metode RISE. Di zaman yang sangat berkembang ini sudah sangat metode, ada metode RISE, ada metode PRICE, dan metode sebagainya. Ya, semua tetap bisa kita laksanakan. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah metode RISE. Ya, RICE. Ada rest, istirahat, ice, pendingin, kompres, dan elevation. Oke, seperti apa? Kita akan membahas secara detailnya. Oke, yang pertama, lakukan recovery dengan baik pada saat tidur. Jadi ketika kita mengalami cedera, jalan satu-satunya ya tidur. Berapa lama? Biasanya 6 sampai 9 jam. Seperti itu. Karena pada saat tidur, tubuh bisa merecovery secara otomatis, walau belum semaksimal yang kita harapkan. Yang selanjutnya, kita menggunakan metode ICE. Ya. Jadi, ketika kita mengalami cedera, pengompresnya itu adalah pendingin, bukan air hangat, bukan nasi panas, bukan balsem. Jadi, segera kita baluri dengan pendingin. Oke, misal saya akan membuat seperti ini. Misal yang cedera di bagian pergelangan tangan, ya. Ketika terjadi cedera di bagian pergelangan tangan, maka yang dibaluri es jangan seperti ini selama setengah jam. Ya, es bikin di sini 20 detik, bikin di sini 20 detik, bikin di sini 20 detik, seperti itu. Jadi dia sifatnya adalah moving. Seperti itu. Lakukan pengulangan. Setiap 2 jam sekali, setiap 4 jam sekali, seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya menghambat peredaran darah. Jadi bisa meminimalisir terjadinya pembengkakan. Oke, seperti itu metode ICE. Yang selanjutnya, kita menggunakan metode compression. Ya, seperti apa dia? Nah, seperti ini. Ya, biasanya kita menggunakan perekat. Ya, banyak sekali perekat ataupun tapping yang digunakan di dalam cedera zaman saat ini. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan sistem elevation. Pada saat terjadi cedera, bagian yang mengalami cedera diangkat lebih tinggi, ya, sehingga kita menghambat aliran darah ke seluruh tubuh. Misal dalam kasus ini yang terjadi cedera adalah bagian ankle, maka usahakan ankle-nya angkat lebih tinggi dari jantung. Bisa 30 derajat, 45, 60, atau 90 derajat. Berapa lama? Biasanya orang akan mengangkat sampai pegel, seperti itu. Oke, itu adalah metode darurat yang bisa dilaksanakan ketika kita menemukan pasien dengan kondisi cedera. Bisa kita jelaskan seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, saya akan membahas metode-metode penguatan. Seperti apa metode penguatan? Jadi metode penguatan, di sini saya akan contohkan hanya beberapa otot saja, karena memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Misal, terjadi cedera pada bagian bahu. Ketika terjadi cedera pada bagian bahu, maka untuk terapi manual di rumah, lakukanlah stretching seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya sendinya bisa awet. Jangan kita buat ke arah belakang seperti ini, jangan kita buat ke arah belakang seperti ini. Nah, ini bisa kita pegang sendiri, bisa teman-teman laksanakan di rumah. Ini, sendinya ini, itu sudah keluar dari rumahnya. Sementara kalau dibikin dengan posisi ke depan seperti ini, maka sendinya masuk ke dalam rumah si sendinya. Oke, jadi untuk 4 hari sampai 1 minggu setelah terapi cedera bahu, dilaksanakan terapi manual seperti ini untuk memperkokoh posisi sendi. Jadi otot-ototnya nanti bisa recovery dengan baik, mengembang di sekitar sendi-sendinya. Seperti itu. Lalu, untuk cedera yang terjadi pada bagian ankle atau lutut, bisa kita minta pasien kita melaksanakan proses squat. Ya, kalau ankle bisa kita katakan kepada pasien kita squat sambil jinjit. Ya,
Oke, seperti itu. Karena dengan adanya squat, otot yang kuat, maka lutut kita juga akan semakin kokoh. Oke, untuk di bagian ankle sambil disuruh jinjit. Lalu sambil dipentokkan tumitnya ke arah lantai. Supaya apa? Supaya sendinya bisa semakin kokoh lagi masuk ke dalam rumahnya. Seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya diskusikan dengan abang kakak sekalian terkait metode darurat dan penguatan pasca cedera. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.